Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Yahobu. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Natalis Paskadaili SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 2015 0288 9797. Saya guru di SMP Negeri 5 Sirombu, Kecamatan Sirombu, di SMP Negeri 5 Sirombu. Pada kesempatan kali ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Yahobu. Selamat pagi anak-anak kami. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kepada anak-anak kami yang mau memimpin kita dalam doa, dipersilakan. Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Berdiri semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai proses belajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kekuatan agar bisa kami menjawab pertanyaan yang diberikan kepadamu. Amin. Amin. Dilanjutkan dengan lagu wajib. Halo, halo Bandung. 3, ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Oke, dipersilakan duduk. Nah, anak kami, Bapak sekarang mau mengecek kehadiran anak kami. Silakan didengarkan namanya ya. Yogi, Amin Pak. Mei, Hadir Pak. Berton, Hadir Pak. Wulan, Hadir Pak. April, Hadir Pak. Andi, Ada Pak. Mina, Hadir Pak. Revan, Ada Pak. Ria, Hadir Pak. Haga, Ada Pak. dan Mona. Hadir Pak. Hadir semua ya? Hadir Pak. Bagus. Anak-anak kami tetap dipertahankan kehadirannya ya, supaya setiap proses pembelajaran yang disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu guru, jangan hanya di les Bapak saja kalian aktif, melainkan seluruh Bapak Ibu guru yang masuk di kelas kalian, supaya tidak akan ketinggalan proses pembelajaran di setiap yang disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu guru. Sudah dengar? Sudah. Pada saat ini kita akan memasuki proses pembelajaran menyangkut tentang
kegiatan ekonomi. Sebelum kita membahas lebih dalam menyangkut tentang kegiatan ekonomi, maka sebelumnya dulu Bapak mau bertanya kepada seluruh anak-anak kami yang masih ingat materi kita minggu lalu. Dipersilakan. Saya Pak. Ya, dipersilakan. Materi kita minggu lalu yaitu aktivitas kebutuhan manusia. Aktivitas kebutuhan manusia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Macam-macam kebutuhan menurut instansinya. 2. Macam-macam kebutuhan manusia menurut sifat. 3. Macam-macam kebutuhan menurut waktu. Dan 4. Macam-macam kebutuhan menurut subjek. Bagus sekali. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, tepuk tangan buat teman kalian. Sangat bagus sekali. Memang itu materi kita sebelumnya ini membahas tentang bagaimana itu aktivitas kebutuhan manusia. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari menyangkut tentang kegiatan ekonomi. Dalam proses pembelajaran ini, Bapak menggunakan metode pembelajaran yang disebut dengan PBL, di mana PBL ini yaitu problem based learning. Nah, di sini anak-anak kami semua ada beberapa tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak kami diharapkan mampu menjelaskan yang namanya kegiatan produksi. Kemudian anak-anak kami mampu menjelaskan kegiatan distribusi dan mampu menjelaskan kegiatan konsumsi. Kemudian anak-anak kami mampu melaksanakan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya pada saat ini. Baik anak-anak kami, indikator pencapaian yang harus kita capai pada saat ini yaitu anak-anak kami bisa menjelaskan secara mendetil kegiatan ekonomi. Ada 3 macam di dalamnya. Yang pertama adalah kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak kami pada saat ini kita akan memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ini, Bapak telah menyiapkan gambar di atas ini. Mari anak-anak kami melihat, menyimak, dan mencari tahu apa yang terjadi di gambar yang telah ada di layar infokus di atas ini. Bagaimana anak-anak kami kelihatan? Kelihatan. Anak-anak kami lihat apa yang terjadi di dalam gambar selama 15 detik. Ini halaman pertamanya, dilihat, dipahami apa yang terjadi di gambar di atas ini. Ada 3 di gambar di atas ini. Sudah bisa dilihat, bisa dipahami? Bisa. Nah, siapa yang tahu menyangkut tentang gambar paling atas ini? Saya Pak. Ya, silakan dulu. Pada gambar paling atas terdapat kegiatan produksi, yaitu merupakan kegiatan mengolah dan menciptakan suatu produk yang perlu melewati berbagai proses dalam rangka memenuhi kebutuhan para konsumen. Kalau gambar kedua kira-kira? Pada gambar kedua terjadinya proses distribusi, artinya penyebaran suatu produk ke orang lain. Iya. Dan yang terakhirnya kira-kira? Yaitu terjadinya penggunaan suatu produk. Iya, bagus sekali. Ada yang tahu? Yang lain? Yang bisa melihat, membandingkan bagaimana kegiatan yang dilakukan di sini? Tidak ada? Nah, tepuk tangan untuk teman kalian dulu. Kemudian gambar selanjutnya silakan diperhatikan. Ini gambar selanjutnya
silakan dilihat, diperhatikan. Ini merupakan proses pengolahan dari bahan mentah menjadi diproses dan siap pakai ataupun barang jadi. Kita lihat dari awal ini masih proses penanaman, kemudian sudah menjadi hasil, kemudian diproses. Setelah diproses di sini baru distribusi, diantar sampai ke sini ke toko-toko, lalu dari toko ke konsumen atau konsumsi. Kemudian yang ketiga, silakan dipahami. Ada yang bisa memberikan tanggapan tentang gambar di atas? Silakan. Saya mau. Ya, ini Minarna dulu. Yang terjadi pada gambar di atas adalah yang pertama produksi. Memproduksi sayur-sayuran, kemudian setelah ditanam, baru dipanen, kemudian dikirim pada distribusi atau diolah menjadi bahan mentah. Kemudian setelah menjadi bahan mentah, baru dikonsumsi oleh orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagus sekali. Yang lain si Ape, dipersilakan. Menurut saya pada gambar tersebut, pertama terjadinya suatu proses produksi padi yaitu beras, kemudian beras tersebut didistribusikan atau disebarkan ke toko, kemudian konsumen membelinya lalu dikonsumsi dengan keluarga. Bagus sekali, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak kami, setelah kita melihat gambar yang sudah kita tayangkan tadi, mari anak-anak kami kita lihat secara bersama-sama video di atas ini, seperti apa kegiatan yang dilakukan di video di atas. Selamat datang di channel Belajar IPS Terus. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa. Nah, Oke, setelah anak-anak kami melihat mengamati dari video yang kita putar tadi, apakah di antara anak kami ada pertanyaan? Ya, silakan berdiri. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Bapak menjelaskan, apakah ada di antara anak kami yang tahu tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi? Ya, dipersilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah bisa menghasilkan uang atau modal. Ya. Yang lain? Yang lain ada? Nah, bagus sekali jawabannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi adalah yaitu diantaranya seperti yang disampaikan oleh teman kalian, yaitu uang atau modal. Kemudian bahan baku. Yang ketiga mesin dan peralatan. Kemudian tenaga kerja dan tempat produksi. Nah, barangkali itu penjelasan tentang pertanyaan teman kalian. Nah, sekarang di sini setelah kita lihat gambar dan video, lalu di sini dia menjelaskan bahwa produksi adalah kegiatan atau upaya untuk menambah nilai guna pada suatu barang atau jasa. Nah, di sini ada tujuan produksi. Tujuan produksi yaitu satu, memenuhi kebutuhan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau perusahaan dan rumah tangga maupun luar negeri, sesuai dengan perkembangan zaman, kebudayaan dan teknologi. Dan yang kedua adalah mendapatkan keuntungan. Fungsi produksi, yaitu fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor-faktor produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Nah, di sini kita lihat bersama apa itu kegiatan distribusi. Di sini kegiatan distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Jadi anak-anak kami seperti yang kita lihat di gambar tadi, tertera bagaimana itu seorang pelaku distribusi, dia menjemput barang dari produsen atau perusahaan dan menyampaikan ke tangan konsumen. Nah, kemudian mari kita lihat bersama seperti apakah kegiatan konsumsi. Di sini konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti anak-anak kami sekarang ini semakin dewasa, maka semakin banyak pula juga yang disebut dengan kebutuhan ataupun dia yang disebut dengan konsumen. Ya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu penghasilan. Yang kedua kebiasaan hidup. Hemat. Kemudian yang ketiga Lingkungan tempat tinggal. dan yang keempat Kemudian uang dan jumlah yang banyak. yang terakhir Kebiasaan sahabat. inilah faktor yang mempengaruhi konsumsi. Semakin banyak uang kita, semakin banyak pula pengeluaran kita. Semakin maju lingkungan, semakin banyak juga yang disebut dengan konsumsi.
Nah, baik anak-anak kami, di sini sudah Bapak sediakan satu lagu dengan lagu judul Potong Bebek Angsa, dengan kita alihkan ke teks, yaitu bagaimana itu kegiatan ekonomi. Mari kita lakukan bersama. Kita lihat. Dinyanyikan secara bersama-sama ya. Sambil tepuk tangan. Baik anak-anak kami, setelah dengarkan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama, barangkali anak-anak kami sudah mampu mengingat tentang bagaimana itu kegiatan ekonomi. Bisa dipahami? Bisa. Terus. Nah, dari pertanyaan teman kalian tadi, maka sekarang kita akan melakukan kegiatan kita, yaitu diskusi kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai 4. Maka di sini yang Bapak mengharapkan nanti anak-anak kami bisa berbagi peran untuk menyelesaikan tugas yang sudah atau yang muncul pada saat Bapak nanti membagikan KPD anak-anak. Baik, sebelum Bapak membagikan KPD-nya, kami silakan bergabung dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu lalu. Dipersilakan. Kelompok 2 di sana, kelompok 3 di tengah ini, kelompok 4. Nah, dalam diskusi kelompok kita ini, anak-anak kami menggali informasi menyangkut tentang gambar yang tertera di KPD anak-anak kami. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi anak-anak kami nanti jangan hanya kerja sendiri saja, tapi Bapak mengharapkan di mana selama berlangsungnya diskusi ini, Bapak akan melihat siapa saja anak-anak kami yang aktif sambil mengambil nilai anak-anak kami. Sudah dengar? Sudah. Sekarang ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dipersilakan kepada seluruh anak kami untuk mengerjakan soal-soal yang ada di lembar kerjaan anak kami.
Biar lebih semangat lagi anak kami, karena Bapak melihat sudah mulai ngantuk, maka mari kita melakukan ice breathing untuk menyemangati semangat anak-anak pada pagi ini. Oke? Mari kita duduk santai, rileks, kakinya dirilekskan, tangannya juga dirilekskan. Baik. Ya. Dilanjutkan kerjanya karena sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil kerja dilakukan. Apakah ada yang sudah selesai? Kita tunggu kelompok yang lain ya. Anak-anak sudah siap kerjanya? Nah, baik. Apakah ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan menampilkan mempresentasikan hasil kelompok anak-anak kami, dimulai dari kelompok siapa yang mau dulu pertama? Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai saya sendiri, Milan, Berton, Yogi, dan Mei. Pertanyaannya di sini, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, dan konsumsi beras. Peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Peristiwa yang kami lihat pada gambar di atas terjadinya gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, dan konsumsi beras. Apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Yang melatar belakangi masalah tersebut adalah 100% masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok, sehingga membuat produksi beras ditingkatkan dengan menggunakan teknologi modern. Karena nilai konsumsi beras lebih besar dibandingkan produksi berasnya, sehingga menyebabkan pemerintah harus melakukan impor beras dari negara lain. Ketiga, sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Dampak yang terjadi pada masalah tersebut adalah karena teknik pertanian yang kurang baik, memperkuat cadangan beras, dan permintaan beras yang terus meningkat. 4. Bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak tergantung impor? Upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen mereka meningkat dan tidak tergantung impor adalah pemerintah harus membuka lahan pertanian, membuat cadangan beras, dan membangun irigasi dekat area pertanian agar panen semakin meningkat. Itu saja yang menjadi diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan pertanyaan Islam. Terjadinya peristiwa gagal panen adalah karena musim kemarau yang panjang sehingga kurangnya air dan tanah menjadi kemungkinan. Bisa juga
juga jika hujan terus berlangsung akan membawa tidak panen. Oke, demikian presentasi kelompok 1 tepuk tangan. Dan pengambilan yang terakhir dari kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk mengatakan langsung kami. Yang menjadi anggotanya yaitu kita, Miriam, Iman, Korwan, dan Setia. Baik, yang menjadi pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini. Langsung saja pada pertanyaannya. Nomor 1, peristiwa apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Setelah kami mengamati, yang terjadi di atas adalah gagal panen produksi beras, distribusi impor beras, dan konsumsi beras. Nomor 2, apakah yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut? Yang melatar belakangi masalah tersebut adalah karena lebih dari 100% masyarakat Indonesia ini mengonsumsi beras sebagai bahan pokok. Yang ketiga, sebutkan dampak yang terjadi pada masalah tersebut. Dampaknya adalah karena teknik pertanian yang kurang baik. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak terkena impor? Upaya pemerintah dan petani Indonesia supaya panen meningkat dan tidak tergantungan yaitu meningkatkan pembangunan irigasi di dekat area persawahan agar air dapat mencukupi sehingga tidak menjadi tanah kekeringan saat musim kemarau melanda dan membuka lahan pertanian. Demikian pembacaan yang disebut kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain atau sama, silakan. Mengapa kegiatan ekspor dan impor dapat terjadi? Baik, bantu saya menjawab. Kegiatan ekspor dan impor dapat terjadi karena setiap negara memerlukan bantuan negara lain dalam memenuhi apa yang dibutuhkan. Demikian pemaparan hasil diskusi kami, dan jika ada kesalahan saya mohon. Oke, berikan aplaus. Demikian presentasi hasil daripada diskusi anak-anak kami, dan sekarang kita akan menyimpulkan hasil atau kegiatan kita yang kita laksanakan pada hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan, apakah ada di antara anak kami yang bisa menyimpulkan kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi adalah proses pemenuhan kebutuhan manusia yang melewati rangkaian proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh tiga pihak yang saling berkontribusi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari 3 gambar tersebut yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan dalam bidang pertanian dan selalu memperhatikan kondisi rakyat. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Nah, karena tidak ada lagi, itu artinya kesimpulan daripada hasil KPD anak-anak kami pada hari ini, yaitu bagaimana tindakan pemerintah untuk mendukung pertanian daerah sekitarnya sehingga tidak mengalami yang namanya gagal panen. Nah, anak-anak kami, sebelum kita mengakhirinya, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka ada yang tugas untuk anak-anak kami untuk dikerjakan di rumah. Silakan dicatat. Sudah. Yang pertama, tugas yang pertama adalah jelaskan manfaat kreativitas bagi kehidupan ekonomi. Yang kedua, jelaskan hubungan antara kelangkaan dan permintaan.
Jadi anak-anak kami tugas ini silakan dikerjakan di rumah dan kita kumpulkan pada pertemuan berikut. Kemudian Bapak mau bertanya kepada anak-anak kami, apakah proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini, dan untuk selanjutnya anak-anak kami supaya melihat dan membaca materi yang kita laksanakan pada pertemuan berikut. Karena materi kita sudah selesai, maka sebelum kita berpisah-pisah, maka baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kepada anak kami yang mau membawakan kita dalam doa, dipersilakan. Silakan berdiri. Terima kasih Bapak telah melindungi kami dari tadi kami melalui proses pembelajaran kami hingga kami akan mengakhirinya pada saat ini. Ya Bapak, berkenan berkamu kepada anak ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran ini, dan berikanlah berkat supaya kami bisa melihatnya sampai itu kami akan bisa menerima berkat Bapak. Inilah doa anak singkat ini kami berikan pertolongan. Amin. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Segala kelemahan dan kekurangan diucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak.